Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurse Paradila Miftah Suranata, Eskep MKep. Saya merupakan dosen program studi profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado. Dengan rasa bertanggung jawab dan komitmen terhadap pendidikan tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Mata kuliah ini terdapat di semester 2 tahun akademik 2024-2025. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menggunakan sistem pembelajaran yang menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari 5 capaian pembelajaran lulusan, menurunkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah, dan dari 4 CPMK tersebut menurunkan 4 sub CPMK. Dari 4 CPMK ini terdapat 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran di mana tidak termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu perkuliahan dimulai, saya akan menyapa mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, dan kemudian mahasiswa akan melakukan absensi melalui akun Si Akad Cloud, dan selanjutnya pemaparan materi dan diskusi berupa tanya jawab, baik yang akan dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan pada mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan meliputi kuis 10%, tugas besar 15%, presentasi 20%, tugas studi kasus 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Deskripsi mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis berbobot 3 SKS teori. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep proses keperawatan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep proses diagnosis keperawatan, mahasiswa mampu menerapkan konsep berpikir kritis dalam proses keperawatan, dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengambilan keputusan klinis. Adapun materi pembelajaran mata kuliah meliputi proses keperawatan, proses diagnosis keperawatan, konsep berpikir kritis dalam keperawatan, dan pengambilan keputusan klinis. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, case-based teaching, dan problem-based learning. Dengan luaran akhir, mahasiswa dapat menyusun asuhan keperawatan secara komprehensif. Penggunaan berbagai platform, baik luring maupun daring dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Platform daring yang digunakan adalah unimansiakadcloud.com dan aplikasi Edlink, serta pada platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dan dapat mengupload tugas.
Demikian pemaparan deskripsi singkat saya untuk mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Ya, sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Baik. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah masuk di materi pertama ya untuk mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Jadi materi hari ini nanti kita akan mempelajari terkait proses diagnosis keperawatan menggunakan standar SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, sebelum Ibu masuk nih ke materi, ada mungkin yang masih ingat materi minggu lalu tentang pengkajian keperawatan, kira-kira siapa? Jadi proses pengkajian itu adalah proses pengumpulan data untuk mendapatkan data objektif dan data subjektif. Nah, data subjektif itu data yang didapatkan berdasarkan keluhan pasien, dan sedangkan data objektif berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat seperti hasil lab, TTP, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi betul ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh April, teman-teman, terkait pengkajian itu adalah proses yang dilakukan untuk kita mendapatkan data ya, baik data apa? Subjektif dan objektif ya. Kalau subjektif berdasarkan keluhan pasien, objektif berdasarkan hasil pemeriksaan ya, wawancara dan lain sebagainya. Nah, nanti dari pengkajian kita akan mengumpulkan data mana yang mengalami penyimpangan kebutuhan dasar manusia. Setelah kita lakukan pengkajian, maka kita akan melakukan tahap diagnosis keperawatan. Nah, baik, diagnosis keperawatan itu apa sih teman-teman? Ya, ini adalah proses ya standar penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan mereka. Setelah kita dapatkan dari hasil pengkajian. Jadi seperti itu. Ini terbagi menjadi dua jenis teman-teman. Ada diagnosis negatif dan juga diagnosis positif ya. Apa diagnosis negatif? Diagnosis negatif itu berarti adalah diagnosis keperawatan yang kita tentukan dan kita tetapkan pada pasien di mana sudah terjadi keluhan atau terjadi data yang tidak normal pada pasien ya. Tidak normal tadi berdasarkan apa? Dari hasil pengkajian. Jadi seperti itu. Nah, kemudian diagnosis negatif berarti kan sudah terjadi keluhan pada pasien ya, pasien sudah mengalami masalah kesehatan. Terbagi dua, ada aktual dan ada risiko ya. Kalau aktual berarti diagnosisnya itu apa? Sudah terjadi masalah pada pasien. Sedangkan kalau risiko berarti namanya juga risiko ya, dia akan berisiko menjadi masalah aktual apabila tidak kita lakukan tindakan pencegahan ya, jadi seperti itu. Nah, diagnosis kedua yaitu adalah diagnosis positif yang biasanya digunakan pada promosi kesehatan. Di sini pasien memang belum mengalami penyakit yang berarti, tapi biasanya mereka menunjukkan keinginan untuk peningkatan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh mereka ya. Contoh seperti kesiapan peningkatan eliminasi urin. Memang mungkin produksi urinnya pasien ada, tapi mereka ingin produksi urinnya lebih berlebih lagi. Nah, ini adalah pengungkapan keinginan pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka. Dalam menentukan diagnosis keperawatan, kita harus ketahui kesemuanya, ketiga poin tersebut. Yang pertama ada problem ya. Problem ini adalah masalah ya, adalah label diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI ya. Nah, di mana label diagnosis terdiri dari beberapa deskriptor. Bisa teman-teman lihat di sini, ada contoh diagnosis ya. Diagnosis itu penamaannya nanti diambil dari problem atau masalah. Di mana diagnosis yang pertama contohnya ya, dia terdiri komponen ada deskriptor dan ada fokus diagnostik. Bisa teman-teman lihat ya, contoh diagnosis defisit nutrisi, deskriptornya adalah defisit.
Sedangkan fokus diagnostiknya adalah nutrisi. Dari kata defisit berarti kan ada penurunan ya, ada penurunan asupan nutrisi pada si pasien. Kemudian ada disfungsi motilitas gastrointestinal. Deskriptornya ada disfungsi. Berarti disfungsi itu apa? Ada penurunan fungsi yang normal pada organ pencernaan ya, terutama gastrointestinal. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat lagi, ada juga label masalah yang gangguan, kemudian ada berat badan berlebih, kemudian ada penurunan curah jantung, harga diri rendah kronis, dan juga ada menyusui efektif serta tidak efektif ya. Di setiap labelnya pasti di depannya ada deskriptor, baru di belakangnya ada fokus diagnostik ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu ya di problem biasanya itu ada definisinya. Kalau defisit biasanya ada penurunan atau berarti tidak cukup dan tidak adekuat. Sedangkan pada disfungsi berarti ada penurunan fungsi yang normal atau tidak berfungsi secara normal ya, begitu. Kemudian ada gangguan berarti terjadi hambatan atau kerusakan pada organ tubuh pasien ya. Kemudian kalau lebih berarti dia berada di atas nilai normal. Kalau penurunan berarti ada berkurang ya, baik dalam jumlah, ukuran ya, ataupun derajat seperti penurunan curah jantung. Kemudian ada deskriptor yang rendah, berarti artinya berada di bawah nilai yang normal atau nilai yang diperlukan pada fokus diagnostik tersebut ya. Ada juga yang efektif, berarti menimbulkan efek yang kita inginkan. Ada terjadi peningkatan maksudnya di dalam sini. Dan ada tidak efektif, yaitu tidak menimbulkan efek yang diinginkan. Nah, kemudian ya ada indikator diagnostik ya. Indikator diagnostik dalam komponen diagnosis keperawatan ada 3 tadi ya, penyebab, tanda gejala, dan faktor risiko ya. Penyebab adalah faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan pada pasien ya. Apa saja? Di antaranya ada perubahan fisiologis, perubahan biologis ya. Kemudian juga ada efek terapi dari tindakan atau seperti situasional, baik situasi lingkungan, personal atau maturasional. Kemudian ada juga faktor risiko ya. Ada faktor risiko. Ini adalah kondisi atau situasi yang meningkatkan kerentanan pasien untuk mengalami masalah kesehatan. Jadi dia beresiko atau ada kemungkinan terjadi peningkatan masalah kesehatan jika tidak kita lakukan tindakan pencegahan. Nah, kemudian proses penegakan diagnosis itu kita melakukan dengan apa? Yang pertama analisa data ya. Analisa data itu kita akan mulai mengelompokkan teman-teman data subjektif dan data objektifnya. Kemudian etiologi penyebabnya apa dan problem atau masalahnya apa. Dari hasil pengkajian yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita kelompokkan yang menjadi masalah saja ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan melakukan identifikasi masalah. Ini untuk menentukan apakah masalah yang muncul merupakan masalah aktual, ataukah masalah risiko, atau masalah promosi kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kita merumuskan diagnosis keperawatan. Jadi setelah kita kelompokkan data pada saat kita melakukan analisa data ya, kita kelompokkan dan kita identifikasi maknanya ya, di mana terdapat perbedaan ada pada diagnosis aktual, risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini adalah prosesnya untuk melakukan diagnosis keperawatan. Tadi seperti disampaikan sebelumnya dilakukan analisis data terlebih dahulu ya. Kita kelompokkan, kita bandingkan data dengan nilai yang normal ya. Kemudian nilai normalnya bagaimana? Kalau dia didapatkan data yang tidak normal, barulah kita kelompokkan dalam analisis data. Data subjektif maupun objektif ya. Kemudian identifikasi masalah. Dari masalah tadi yang kita dapatkan, apakah dia akan masuk data aktual,
masalah aktual, masalah risiko, atau masalah promosi kesehatan. Baru yang terakhir yaitu perumusan diagnosis. Nah, perumusan diagnosis nanti ada dua macam, ada yang menggunakan 3 bagian, 3 part, atau 2 bagian, 2 part. Pada aktual, teman-teman harus ingat, menentukan diagnosis keperawatan aktual terdiri dari 3 bagian. Ya, apa saja? Yang pertama, masalah berhubungan dengan penyebab dan dibuktikan dengan tanda dan gejala, ya. Masalah itu nanti kita mau lihat dari mana? Dari analisa data yang sudah kita kelompokkan sebelumnya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, dibuktikan dengan frekuensi nadi meningkat, kemudian nadi teraba lemah, kemudian tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, dan membran mukosa kering, volume urin menurun. Nah, kita perhatikan, hipovolemia itu adalah masalahnya. Ya, kemudian berhubungan dengan itu yang ditulis B.D. Nanti masalah akan berhubungan dengan etiologi atau penyebab. Kemudian dibuktikan dengan tanda dan gejala, ya. Tanda gejalanya tadi frekuensi nadinya meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun. Jadi diingat kalau diagnosis aktual ya berarti penulisannya adalah 3 bagian. Apa saja? Masalah berhubungan dengan penyebab, bagus. Baru dibuktikan dengan tanda dan gejala, luar biasa, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan menentukan diagnosis risiko ya. Kalau diagnosis risiko penulisannya hanyalah 2 bagian saja ya. Apa saja? Yaitu masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Jadi sudah tidak pakai berhubungan dengan lagi, tapi langsung masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Di sini tidak memiliki berhubungan dengan, karena pada diagnosis risiko itu tidak memiliki penyebab, hanya faktor risiko saja. Bisa dipahami teman-teman? Iya. Sekarang yang ketiga, diagnosis promosi kesehatan. Seperti yang disampaikan di awal tadi ya, kalau promosi kesehatan itu biasanya diberikan pada pasien yang mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan fungsi normal pada tubuhnya ya. Nah, kalau promosi kesehatan juga sama penulisannya 2 bagian, yaitu masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Kalau tadi ya dibuktikan dengan faktor risiko untuk diagnosis risiko, sedangkan pada promosi kesehatan masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Jadi harus diperhatikan untuk promosi kesehatan tidak ada etiologi, tidak ada penyebab, hanya ada masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Ya. Oke. Nah, setelah itu ya, nanti ketika kita sudah mendapatkan pengkajian, ini adalah format analisa data ya. Ada kolom nomor, ada kolom hari tanggal pengkajian, kemudian kolom data fokus ya. Tadi data fokus itu adalah tanda gejala ya. Kemudian etiologi atau penyebab, dan ada kolom masalah atau problem. Nah, di sini nanti teman-teman kelompokkan. Kalau pada hasil pengkajian ada masalah pada sistem pernapasan, teman-teman kelompokkan ya di data subjektif, objektif, pada data fokus, semuanya tentang pernapasan. Misalnya pasien ada masuk dengan keluhan sesak napas misalnya, tapi disertai dengan keluhan nyeri kepala. Jadi yang dimasukkan di sini hanya yang berkaitan dengan pernapasan saja. Untuk masalah nyeri nanti di kolom yang di bawahnya. Jangan dicampur-campur, harus disesuaikan dengan masalah pada fungsi yang mana. Nah, ini ada contoh analisis kasus ya. Bisa dilihat ada hari dan tanggal Rabu 15 Maret 2025 dilakukan pengkajian pada pukul 9 WITA ya. Di sini pasien mengatakan sering mengeluh nyeri dada dan pusing. Kemudian ada karakteristik nyeri di mana P-nya saat istirahat, provoknya, penyebabnya, key quality seperti terbakar, regio di bagian dada, kiri menjalar ke belakang. Regio itu kan berarti area di mana nyerinya terasa ya. Kemudian skalanya itu skala nyerinya adalah 3 dan 5, sorry. Skala nyerinya 5. Kemudian time-nya adalah terjadi sewaktu-waktu. Jadi kapan saja bisa muncul nyerinya.
Data objektif sudah pasti yang berkaitan dengan nyeri. Jangan misalnya pasien juga ada keluhan pernapasan, jangan digabung di sini. Hanya nyeri saja, ya. Contoh data objektifnya, klien tampak memegangi dada dan kesakitan, tampak menahan nyeri dan disertai dengan tanda-tanda vital, dibuktikan ya tekanan darahnya si pasien juga meningkat. Nah, di sini penyebabnya nanti kita lihat di buku SDKI, di setiap diagnosis keperawatan ada penyebabnya. Nanti teman-teman pilih disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pada kasus ini terjadi agen pencegah fisiologis untuk penyebabnya dan masalahnya adalah nyeri akut. Kenapa diangkat di nyeri akut? Karena di buku SDKI ya definisinya masalah nyeri atau gangguan kenyamanan dirasakan pada pasien itu terjadi kurang dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu dinamakan nyeri kronis ya. Nah, sekarang kita akan bagi ke 4 kelompok ya teman-teman, 4 kelompok. Di sini bisa kalian lihat, di sini saya sudah bagi menjadi 4 kelompok dan ada 4 kasus. Sudah selesai diskusinya teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Menurut kami, jawaban pada kasus ini adalah pola nafas tidak efektif. Kenapa? Karena pada kasus ini pasien mengalami masalah pada sistem pernapasan dan terdapat keluhan data subjektif, yaitu pasien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, sulit mengeluarkan dahak, dan terdapat dahak yang sangat banyak. Oke, itu saja? Atau ada lagi dari teman yang ingin menyampaikan? Lagi, Bu. Ada lagi? Oke, silahkan. Data objektif ada suara nafas wheezing dan peningkatan respirasi rate 28 kali per menit. Berdasarkan diagnosis pada buku SDKI, keluhan data subjektif dan objektif mayor pada pasien ditemukan banyak 100%. Jadi sebanyak 100% ditemukan ya. Oke. Kenapa tidak diangkat diagnosis yang lain, tidak dipilih yang lain, tapi kelompok lebih angkat pola nafas tidak efektif? Dan mengapa kami tidak memilih gangguan ventilasi spontan dikarenakan pasien masih dapat bernapas spontan meski terjadi peningkatan frekuensi pernapasan. Oh, jadi karena itu tidak angkat gangguan ventilasi spontan. Oke. Ya, silakan kelompok 2. Ya, baik Ibu, kelompok kami mendiskusikan pada kasus ini yaitu dengan mengangkat diagnosis perkusi prefer tidak efektif. Itu karena pada kasus didapatkan data tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 28 kali 3 menit, suhu badan 35 Celcius, nadi 55 kali per menit, akal dingin, dasar kuku dan warna kulit pucat, turgo kulit menurun, dan capillary refill time lebih dari 3 detik. Semua data tersebut terdapat 100% data mayor dari SDKI. Oke. Nah, sekarang kan ada diagnosis yang lain. Kenapa tidak diangkat? Bu, kelompok kami tidak memilih termoregulasi tidak efektif karena meski ada hasil pemeriksaan akal dingin dan suhu tubuh menurun, namun belum terdapat 80% dalam SDKI. Akan tetapi lebih tepat ke diagnosis perkusi perifer tidak efektif. Dan juga kami tidak memilih hipertermia karena suhu tubuh pasien menurun di bawah normal. Selanjutnya kami tidak memilih hipotermia karena tidak ada data pasien menggigil. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi betul ya, diagnosis yang diangkat adalah perfusi perifer tidak efektif. Jadi makanya untuk menentukan diagnosis kita harus pastikan kembali data-datanya sesuai atau tidak sesuai ya. Harus ada 80-100% data subjektif objektif mayor. Oke, good untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan masuk di kelompok 3. Baik, kita dengarkan dulu hasil diskusi ya teman-teman untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Baik, pada kasus kami memilih diagnosis nyeri kronis dikarenakan pada data pasien lebih banyak ke nyeri, yaitu pada payudara sejak 5 bulan yang lalu sehingga tidurnya terganggu. Jadi pasien tampak menangis, gelisah, tertekan, dan pemeriksaan mamografi menunjukkan pada benjolan atau tumor. Oke, ya diangkatnya nyeri kronis ya kelompok. Oke, kenapa tidak angkat nyeri akut atau diagnosis lain? Kenapa? Jadi kami mengangkat nyeri kronis
bukan akut karena terjadi lebih dari 3 bulan. Lalu data subjektif dan objektif pada pasien terdapat 100% pada tanda mayor di SDKI. Dan gangguan rasa nyaman tidak kami pilih karena data lebih banyak mengarah pada nyeri kronis. Dan gangguan pola tidur tidak kami angkat karena diagnosis prioritas dan data yang paling banyak adalah nyeri kronis. Lalu kesiapan peningkatan tidur tidak kami pilih karena pada kasus pasien tidak mengungkapkan keinginan meningkatkan kualitas tidur. Oke, jadi karena itu kelompok mengangkat. Kira-kira kelompok 1, 2, dan 4 sepakat tidak diangkat nyeri kronis? Sepakat. Silahkan kelompok 4. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami yaitu kami memilih diagnosis konstipasi karena didapatkan keluhan pada kasus yang yaitu BAB terakhir seminggu yang lalu saat BAB feses sulit keluar dan lama sehingga harus mengejan, feses keras dan peristaltik kurang dari 5 kali per menit dan semua data didapatkan sebanyak 100% data mayor pada buku SDKI. Jadi yang diangkat adalah diagnosis konstipasi. Kenapa tidak diangkat diagnosis yang lain berdasarkan kasus? Diare tidak kami pilih karena diare harus ditemukan keluhan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Serta feses lembek atau cair. Karena di kasus ya pasien keluhannya apa? Tidak bisa BAB ya, jadi tidak bisa diangkat diagnosis yang lain atau diagnosis diare ya tadi. Oke. Terus yang diagnosis lain kayak inkontinensia fekal, kenapa tidak diangkat? Inkontinensia fekal bukan diagnosa pada kasus tersebut. Karena pada inkontinensia fekal itu harus ditemukan data pasien yang tidak mampu mengontrol pengeluaran feses, tidak mampu menunda defekasi, dan feses keluar sedikit-sedikit dan sering. Nah, kesemuanya itu tidak didapatkan pada kasus tersebut. Oke, good. Kemudian ada lagi? Untuk berat badan berlebih, kelompok kami tidak mengangkatnya karena pada kasus tersebut tidak ditunjukkan adanya berat badan berlebih dan tinggi badan untuk diukur IMT-nya, Bu. Oh iya, jadi tidak ada berat badan, tinggi badan, supaya kita bisa ketahui indeks massa tubuh atau IMT. Karena pada berat badan berlebih itu harus ada data IMT-nya yang tidak normal, ya tentu di atas ya sudah mengarah ke obesitas, makanya bisa diangkat berat badan berlebih. Sedangkan pada kasus tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4, luar biasa, ya, luar biasa untuk semua kelompok. Berarti dengan berakhirnya tadi diskusi kelompok, berarti sudah akan berakhir materi pertemuan kita hari ini. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Silahkan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu Ibu, sebelum mengangkat atau menangkalkan diagnosis, kami harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Dari hasil pengkajian kami, kelompokkan data yang tidak normal atau analisis data. Oke. Kemudian dari analisis data, barulah kami tentukan diagnosis. Berupa diagnosis aktual, risiko atau promosi kesehatan. Oke, jadi seperti itu ya. Dari pengkajian, kemudian kita kelompokkan data, dianalisa data. Barulah setelah itu kita akan menentukan diagnosis keperawatan. Supaya bisa tahu diagnosisnya itu aktual, risiko, atau promosi kesehatan. Ya, jadi bedanya kalau aktual ada masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala, tapi kalau risiko hanyalah masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Kalau promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Jadi seperti itu. Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan minggu depan ya untuk materi selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Kalau begitu demikian Ibu akhiri ya, sehat-sehat terus untuk kalian. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.